Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak kami semua, salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya Ibu Astisa Daulay. Pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron bagian pertama. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada kulit-kulit atom. Ya. Nah, di sini kita lihat nomor kulit-kulit atom dimulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7. Kemudian nama kulitnya untuk nomor kulit pertama disebut kulit K, nomor kulit kedua disebut kulit L, kulit ketiga M, dan seterusnya kulit ke-7 dengan nama kulit Q. Kemudian kita lihat jumlah elektron maksimumnya. Untuk kulit pertama maksimumnya diisi 2 elektron. Untuk kulit kedua maksimumnya diisi 8 elektron. Untuk kulit ketiga maksimumnya 18 elektron. Kulit keempat maksimum 32 elektron. Kulit kelima maksimum 50 elektron. Kulit keenam maksimum 72 elektron. Kulit ketujuh maksimum 98 elektron. Jadi diingat ya anak-anaknya, urutannya mulai kulit pertama tadi 2, 8, 18, 32. Angka-angka ini kamu harus ingat terus. 2, 8, 18, 32. Oke. Kemudian penulisan konfigurasi elektron itu mengikuti beberapa aturan. Pertama, meskipun kulit O, P, dan seterusnya dapat menampung lebih dari 32 elektron, tetapi kulit-kulit tersebut belum pernah terisi penuh. Jadi yang terisi penuh itu masih kulit ke N atau keempat, yaitu 32 elektron. Sedangkan kulit O yang dapat menampung 50 elektron itu belum pernah terisi penuh, ya. Kemudian jumlah maksimum elektron pada kulit terluar adalah 8. Kenapa harus 8? Karena elektron pada kulit terluar itu menunjukkan elektron valensinya atau juga menyatakan nomor golongannya, di mana pada sistem periodik unsur jumlah golongan itu hanya sampai 8. Oke. Kemudian untuk golongan A, konfigurasi elektronnya dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, isi penuh tiap kulit sesuai jumlah elektron maksimumnya. Ya, tadi maksimumnya 2, 8, 18, 32 ya. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah elektron yang tersisa. Jika elektron yang tersisa lebih besar dari 32, maka kulit berikutnya diisi dengan 32 elektron. Jika elektron yang tersisa lebih kecil dari 32, maka kulit berikutnya diisi 18 elektron. Jika elektron yang tersisa lebih kecil dari 18, kulit berikutnya diisi 8 elektron. Dan jika elektron yang tersisa lebih kecil dari 8 atau sama dengan 8, maka isikan semua pada kulit berikutnya. Oke. Kemudian kita lihat contoh ya. Nah, di sini ada beberapa atom dengan nomor atomnya masing-masing yang juga menyatakan jumlah elektronnya. Kita ambil contoh atom litium dengan jumlah elektron 3. Maka konfigurasi elektronnya adalah kita isi kulit pertama sesuai maksimumnya itu 2. Kemudian karena sudah terisi 2, maka sisa elektronnya sekarang 3 dikurang 2, 1. Maka angka 1 kita isikan di kulit berikutnya. Kemudian kita ambil atom kalium dengan jumlah elektron 19. Maka kulit pertama kita isi maksimum 2 elektron. Kemudian kulit kedua kita isi maksimumnya 8 elektron. Sekarang sudah terisi 10 elektron. Berarti ada sisa berapa? 9 ya. Nah, di kulit ketiga maksimumnya kan 18 elektron. Tetapi kan jumlah elektron yang tersisa tadi tinggal 9. Maka di kulit ketiga tidak mungkin kita tulis 18. Juga tidak mungkin kita isi 9. Karena tadi sudah ada syaratnya. Di kulit terluar maksimum hanya elektron 8. Maka kita isilah kulit ketiga ini dengan 8. Lalu sisanya elektronnya sekarang berapa?
19 dikurang 18, sisalah 1 kita tuliskan di kulit berikutnya. Oke, satu lagi, stibium dengan jumlah elektron 51. Maka konfigurasi elektronnya adalah kita isi kulit pertama maksimumnya 2, kulit kedua maksimumnya 8. Lalu karena masih banyak elektron sisa, masih ada 51 dikurang 10, masih ada 41 ya. Masih bisa kita isi maksimum kulit ketiga yaitu 18. Nah, sekarang sudah terisi 2 tambah 8 tambah 18 berarti 28 elektron. Sekarang sisanya tinggal 23. Oke. Nah, kulit keempat itu kan maksimum 32 elektron, tapi sisanya tadi kan tinggal 23. Nggak mungkin kita paksakan kita tulis di sini 32. Lalu berapa kita isikan? Karena tadi sisa hanya 23 elektron, artinya lebih kecil dari 32. Maka sesuai syarat di atas tadi, kita tuliskanlah di kulit keempat ini 18 elektron. Lalu sisanya sekarang berapa? Nah, sisanya berarti tinggal 5 elektron. Maka kita tuliskanlah 5 di kulit terakhir ini. Oke, jadi elektron pada kulit-kulit terluar ini, inilah yang disebut dengan elektrovalensinya atau golongannya ya. Oke, untuk diingat ya. Berarti ini litium golongan 1A, magnesium 2A, klorin 7A, kalium golongan 1A, gallium golongan 3A, stibium golongan 5A. Oke. Ya, jadi keterangan yang tadi ya, jumlah maksimum pada elektron terluar ada 8 elektron ya. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke bilangan-bilangan kuantum. Bilangan-bilangan kuantum ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama dengan lambang N. Yang kedua, bilangan kuantum azimut dengan lambang L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik dengan lambang M. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin dengan lambang S. Kemudian kita bahas yang pertama, bilangan kuantum utama atau N. Nah, bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit atom. Ya. Kulit atom yaitu kulit K, L, M, N, O, P, Q dengan nomor kulit atau N-nya untuk kulit K 1, L 2, untuk kulit M nomor kulitnya atau kuantumnya 3 dan seterusnya sampai kulit ke-7. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L. Nah, bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit dan nilai kuantum azimut itu ditentukan oleh nilai N atau bilangan kuantum utamanya, yaitu dari 0 sampai dengan N dikurang 1. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk harga L 0 maka subkulitnya S, untuk harga L 1 maka subkulitnya P, untuk harga L 2 subkulitnya D dan seterusnya. Ya, jadi ingat harga L 0, 1, 2, 3 berarti subkulitnya S, P, D dan F. Oke. Nah, orbital itu biasanya dinyatakan dengan huruf S, yaitu sub, P, principal, D, diffuse, dan F, fundamental, dan seterusnya masing-masing untuk nilai L. Untuk S tadi L-nya 0, untuk P, L-nya 1, untuk D, L-nya 2, untuk F, L-nya 3, dan seterusnya. Sedangkan subkulit adalah kombinasi satu angka, yaitu nilai N. N itu tadi bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan satu huruf, yaitu orbitalnya. Yaitu bisa S, P, D, atau F, sesuai dengan jenis orbitalnya. Oke. Kemudian kita lihat tabel berikut untuk kulit K, L, M, N. Dengan nilai N-nya 1, 2, 3, 4, maka nilai L yang diizinkan adalah jika kulit pertama maka L-nya 0, kulit kedua L-nya berarti 0 dan 1, yaitu tadi dimulai dari 0 sampai dengan N dikurang 1 ya. Kemudian kulit ketiga nilai L-nya 0, 1, dan 2, kulit keempat nilai L yang diizinkan adalah 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan subkulitnya jika L-nya tadi 0 dan N-nya 1 berarti 1,
S. Untuk kulit kedua berarti ada 2S untuk 0, ada 2P untuk L-nya 1. Untuk kulit ketiga, maka subkulitnya ini dia 3S, 3P, dan 3D. 3S untuk L-nya 0, 3P untuk L-nya 1, 3D untuk L-nya 2. Dan untuk kulit keempat berarti 4S, 4P, 4D, dan 4F. 4S untuk L-nya 0, 4P untuk L-nya 1, 4D untuk L-nya 2, dan 4F untuk L-nya 3. Oke. Kemudian kita masuk bilangan kuantum magnetik atau M. Nah, bilangan kuantum magnetik menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain, di mana nilai M ini bergantung pada nilai L. Jadi magnetiknya bergantung pada nilai azimutnya, yaitu mulai dari min L atau negatif L sampai dengan positif L. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk subkulit S, P, D, dan F. L-nya tadi 0, 1, 2, 3. Dan jumlah orbitalnya untuk L0 jumlah orbitalnya 1, untuk L-nya 1 orbitalnya 3, L-nya 2 orbitalnya 5, L-nya 3 orbitalnya 7. Yaitu mana di orbitalnya ditunjukkan oleh bilangan kuantum magnetiknya M. Nah, karena L-nya tadi 0 berarti jumlah orbital 1. Nah, berarti magnetiknya hanya 0 ya. Kemudian untuk L-nya 1, maka magnetiknya tadi dimulai dari min L sampai dengan positif L. Berarti mulai min 1, 0, dan pos 1. Untuk L2, maka magnetiknya mulai dari min 2 sampai pos 2. Jadi min 2, min 1, 0, pos 1, dan pos 2. Untuk L-nya 3, maka M-nya dimulai dari min 3 sampai pos 3. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, pos 1, pos 2, dan pos 3. Berarti ada 7 orbitalnya ya. Ini 5 orbital, ini 3 orbital, sedangkan ini 1 orbital. Oke, kita lanjutkan. Nah, orbital. Apa itu orbital? Orbital adalah daerah dengan peluang terbesar untuk ditemukannya elektron. Bentuk-bentuk orbital itu yang pertama orbital S, digambarkan berbentuk bola. Kemudian orbital P, digambarkan seperti balon terpilin. Dan orbital D, digambarkan seperti ini ya. Nah, kemudian bilangan kuantum spin dengan lambang S. Bilangan kuantum spin itu menyatakan rotasi elektron, di mana rotasi elektron ini hanya ada 2, yaitu searah jarum jam, diberi nilai positif setengah dan dinyatakan dengan tanda panah ke atas. Dan yang kedua adalah berlawanan arah jarum jam, diberi nilai negatif setengah dan dinyatakan dengan tanda panah ke bawah. Oke. Kemudian kita lihat contoh soal. Yang pertama, berapakah nilai L yang dimungkinkan untuk elektron dengan nilai N sama dengan 3? Jadi ditanya azimutnya dengan bilangan kuantum utamanya sama dengan 3. Nah, kita lihat jawabnya. Jika N-nya 3, maka nilai L yang mungkin adalah mulai dari 0 sampai dengan N dikurang 1. Berarti mulai dari 0, 1, dan 2. Oke, soal nomor 2. Berapakah nilai M, magnetiknya ya, yang dimungkinkan untuk orbital dengan nilai L, azimutnya, sama dengan 2. Oke, nah kita lihat jawabnya. Jika L sama dengan 2, maka nilai M yang dimungkinkan adalah mulai dari min L sampai dengan pos L. Berarti mulai dari min 2 sampai pos 2. Yaitu min 2, min 1, 0, pos 1, dan pos 2. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Berapa orbital yang terdapat pada kulit M atau dengan nomor kulit sama dengan 3? Serta tuliskan bilangan-bilangan kuantum dari semua orbital tersebut. Nah, kita lihat jawabnya.
Jumlah orbital yang mungkin untuk kulit M atau N sama dengan 3 adalah 3, yaitu orbital S, P, dan D. Berarti nanti subkulitnya adalah 3S, 3P, dan 3D. Nah, kita lihat di sini. Ya, 3S, 3P, 3D berarti nilai N-nya sama-sama 3 karena nomor kulitnya ini ya. L-nya berbeda karena subkulitnya tadi 3S berarti orbitalnya S, L-nya sama dengan 0. Untuk orbital P, L-nya sama dengan 1 dan orbital D, L-nya sama dengan 2. Nah, kemudian magnetiknya atau M. Jika L-nya sama dengan 0, maka magnetiknya sama dengan 0. Jika L-nya sama dengan 1, maka magnetiknya dimulai dari -1, 0, dan pos 1. Dan jika L sama dengan 2, maka nilai M-nya sama dengan -2, -1, 0, pos 1, dan pos 2. Oke. Kemudian soal nomor 4. Tuliskan lambang kulit atau orbital yang sesuai. Apakah K, L, M, N, atau S, P, D, atau F untuk masing-masing bilangan kuantum berikut. A dengan N sama dengan 2, B dengan L sama dengan 0. Nah, kita lihat jawabannya. Untuk N sama dengan 2, maka lambang kulitnya adalah L. Dan untuk L sama dengan 0, lambang orbitalnya adalah S. Oke ya, masih gampang ya menentukannya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Tentukan apakah kombinasi nilai bilangan kuantum berikut benar untuk menyatakan satu orbital. Jika tidak, jelaskan kesalahannya. Nah, di sini kita lihat soalnya ya. Kita lihat jawabannya untuk yang A. Benar ya. Kenapa? Karena jika N sama dengan 3, maka nilai L-nya yang diizinkan adalah mulai dari 0 sampai dengan N dikurang 1. Berarti 0, 1, atau 2. Nah, di sini 2. Bisa ya. Kemudian nilai M-nya atau magnetiknya. Nah, di sini sudah ditentukannya L-nya sama dengan 2. Berarti nilai M yang diizinkan itu mulai dari -2 sampai dengan +2 ya. Nah, berarti bisa -2, -1, 0, pos 1 dan pos 2. Nah, pos 1 kan ada di sini. Inilah dia. Berarti kombinasi ini benar. Kemudian yang B. Nah, kita lihat untuk jawabannya tidak benar. Kenapa? Jika N sama dengan 4, maka nilai L-nya sama dengan 1. Kalau sampai di sini masih benar ya. Karena kemungkinan L-nya itu berarti mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Atau 0 sampai dengan N dikurang 1. Jadi 1 mungkin. Benar ya. Kemudian untuk M-nya. Tadi nilai L atau jimuknya sudah ditentukan sama dengan 1. Maka magnetiknya yang diizinkan adalah mulai dari -1 sampai dengan pos 1. Berarti -1, 0, dan pos 1. Nah, ini -2. Berarti tidak ada ya kombinasinya. Berarti untuk pertanyaan B ini kombinasinya tidak benar. Oke. Nah, sampai di sinilah pertemuan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.